Oke, selamat siang kawan-kawan angkatan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Yang ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran dari kelas online pemetaan, yaitu sebuah kesempatan yang kita berikan untuk kawan-kawan mempresentasikan apa yang selama ini dari basic 1 hingga hingga advance 1 dan advance 2, proses pembelajaran atau materi yang bisa kita ingin kawan-kawan bisa memperlihatkan apa yang sudah dikuasai, apa yang sudah diketahui, atau apa yang sudah dilalui. Dengan tata cara yang baik, waktu dari masing-masing presenter adalah 10 menit. 1 menit pertama adalah perkenalan dulu, baru kemudian boleh men-share presentasinya. Tapi kita akan minta Prof. Hikmat, kepala sekolah kita, untuk membuka sesi kelas presentasi ini, siang ini. Dan tolong diingat kita punya 2 sesi ya sehari. Setiap hari ada siang dan malam hari untuk kesempatan kawan-kawan melakukan presentasi. Silakan Prof. Hikmat. Baik, Om. Ya, Eh, Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi teman-teman di bagian timur. Jadi pada kesempatan ini adalah apa namanya pertemuan pertama yang terkait dengan masalah presentasi. Jadi kami harapkan bahwa para peserta yang di Advance 2 ini memberikan presentasi dengan ringkas, kemudian efektif, dan yang penting adalah gagasan yang akan nanti disampaikan itu terkomunikasikan dengan baik. Jadi yang namanya presentasi ini adalah bagian daripada komunikasi lisan. Jadi jangan sampai ketika Anda bikin bahan presentasi, malah yang namanya audien itu suruh membaca. Jadi inilah yang sesungguhnya komunikasi lisan itu menjadi sarana untuk meyakinkan orang terkait dengan gagasan, ide, atau misalnya hasil pekerjaan yang kita sampaikan ke orang lain. Jadi bisa jadi Anda mungkin sempurna melakukan kegiatan-kegiatan pengolahan data, kegiatan-kegiatan terkait dengan layouting, analisis, atau mungkin tulisan. Tapi bisa jadi capaian Anda yang sempurna itu tidak akan berarti apa-apa ketika Anda tidak bisa menyampaikannya dengan baik. Ini harus jadi catatan. Jadi bisa jadi Anda misalnya melakukan pekerjaan, tapi di akhirnya pekerjaan Anda itu akan ditolak, gitu ya. Karena Anda tidak memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi lisan. Artinya dalam komunikasi lisan itu, yang penting adalah bahwa apa yang Anda sampaikan sebagai transmitter informasi itu bisa diterima oleh orang yang orang yang menerimanya atau audiensnya. Nah, kemudian juga yang namanya PowerPoint. PowerPoint ini adalah bukan menyuruh orang untuk membaca, tapi adalah alat bantu komunikasi Anda menyampaikan gagasan tadi. Makanya itu disebut PowerPoint. Ya kan? Power itu artinya kekuatan, point itu adalah poin-poin atau titik-titik. Jadi Anda menyampaikan hanya poin-poin pokok yang memiliki kekuatan untuk mendukung apa ide, gagasan, atau hasil pekerjaan yang akan Anda sampaikan. Jadi yang namanya PowerPoint itu perlu didukung oleh gambar, oleh grafik, atau ilustrasi lain yang mendukung orang untuk bisa lebih memahami tentang gagasan yang akan kita sampaikan. Saya kira itu aja mungkin sambutan saya. Mudah-mudahan proses pembelajaran ini bisa dijalankan dengan kesungguhan dari para peserta. Terima kasih Om Bahrun. Selamat bagi peserta untuk melakukan
melakukan presentasi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jadi memang semua kita lakukan secara terukur. Presentasi ini adalah suatu ajang untuk memperlihatkan apa yang kita sudah miliki dan apa yang sudah kita capai dengan teknik, dengan cara, metode yang nanti masing-masing bisa lakukan dengan caranya ya. Kita langsung ya. Yang pertama adalah Om Arif. Silakan Om Arif. Halo. Ya. Ini udah bisa share screen ya? Nggak boleh Om. Om perkenalkan dulu. Jadi saya ingatkan sekali lagi. Presentasi ini dimulai dengan menjelaskan, memperkenalkan diri. Pendek saja. Dari setelah itu baru boleh presentasi. Oke, silakan Om. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman dan para guru yang telah hadir pada acara sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Arif Rosi. Saya dari Jakarta dan sekarang bekerja di Yayasan Pusaka Bentala Rakyat. Sedikit perkenalan untuk itu. Pusaka Bentala Rakyat berfokus di vokasi dan itu sebagai perkenalan dari saya. Saya akan mempresentasikan pengalaman selama proses belajar di pelatihan IMC ini. Pengalaman sebelum saya masuk di IMC ini, saya hanya melihat di Instagram. Kemudian saya tertarik dan bergabung ke grup Facebook dan saya melihat ada pendaftaran untuk murid baru. Saya langsung daftar segera dan dilanjutkan untuk pas basic level itu. Pengalaman pertama saya dalam mengolah data drone itu menggunakan aplikasi Agisoft Photoscan. Om Arif. Ya. Perkenalannya pendek saja, kemudian langsung share presentasinya Om. Ini nggak bisa di-share Om? Bisa. Bentar. Bisa? Sebentar Om ya, saya pakai tablet soalnya. Ya, agak nge-lag ini. Sebentar Om. Tadi sudah saya buka. Apakah kelihatan Om? Belum. Ini nge-lag ini Om. Tampil ya.
Saya coba double login pakai di komputer, Om. Ini susah sekali. Ini bisa tampil ini. Ya, langsung full screen kemudian dilanjut, Om. Pengalaman proses belajar di basic level ini, saya pertama kalinya untuk mengolah data drone menggunakan aplikasi Agisoft Photoscan dan Geomatika PCI. Dalam proses basic ini tidak ada hambatan berarti karena saya sudah agak familiar dengan aplikasi ArcGIS dan sudah menonton video panduan di YouTube. Saya akan menampilkan peta. Kemudian di pengalaman Advance 1, pengalaman yang saya peroleh itu membuat peta kelas lereng, dan saat proses tabel itu saya dapat pengalaman seperti membuat pivot tabel ini sangat membantu sekali. Kemudian hambatan saya yang belum, karena saya belum menerbangkan drone sendiri. Mungkin kedepannya saya akan coba lagi. Selanjutnya pengalaman di Advance 2 ini, di Advance 2 ini ada tugas untuk peta indikatif kesesuaian ruang yang menjelaskan bahwa perencanaan itu menyesuaikan dengan tingkat kelerengannya. Kemudian peta indikatif keterlanjuran ruang ini akan memahami peraturan perencanaan kota serta peraturan mengenai sempadan sungai. Hambatan yang saya alami ketika membuat ini adalah pengertian indikatif kesesuaian ruang dan keterlanjuran ruang. Kadang masih agak terbalik-balik. Jadi solusi saya waktu itu adalah lebih banyak membaca peraturan-peraturan terkait mengenai perencanaan kota dan penataan ruang. Ini peta waktu saya di basic level. Peta udara ini menggambarkan hasil ortofoto yang diolah menggunakan Agisoft. Kemudian proses selanjutnya itu mendigitasi bangunan, membuat titik pal batas dan membuat garis pal batas juga. Itu untuk yang foto udara. Dan selanjutnya pembuatan peta kontur ini, di peta tersebut kita menambahkan data kontur yang diolah menggunakan PCI Geomatika itu. Kemudian dalam peta tersebut ditampilkan label kontur untuk memudahkan kita membaca atau mengidentifikasi daerah tersebut. Selanjutnya peta di Advance 1. Masih sama seperti di basic level. Yang pertama itu peta foto udara, ortofoto dari hasil drone yang diolah menggunakan Agisoft Photoscan. Terus kemudian digitasi untuk bangunan-bangunan sekolah usaha perikanan menengah yang ada di Kalimantan Barat. Kemudian sama masih pembuatan titik pal batas, garis pal batas. Kemudian dalam layout peta tersebut ditampilkan titik koordinatnya di dalam tabel. Serta luas bangunan, panjang jarak pal batas dihitung semuanya. Kemudian dalam peta kontur di Advance 1, saya menggambarkan garis kontur
berbasis itu tadi Sekolah Usaha Perikanan Menengah yang ada di Kalbar. Garis kontur dilabeli memudahkan pembacaan peta di overlay dengan ortofoto. Selanjutnya yang baru mungkin membuat peta tutupan lahan. Di dalam peta tutupan lahan ini mengacu pada data yang merupakan pengklasifikasian data ortofoto. Setiap tutupan lahan ini didigitasi secara manual, kemudian topologinya dicek agar tidak ada gap dan overlap, dan ditampilkan dengan luasan bangunan serta luasan tutupan lahannya di dalam, serta diagram untuk menampilkan presentasinya. Selanjutnya, untuk peta kelas lereng, ini menggambarkan kemiringan lereng berdasarkan topografi dan kontur. Kemudian data kemiringan lereng ini dibuat dari file digital surface model yang dihasilkan drone, kemudian diolah menjadi digital terrain model menggunakan aplikasi Geomatika PCI. Kemudian data DTM tersebut diolah kembali di ArcGIS melalui proses LOF, reclassify menjadi 5 kelas lereng, kemudian dikonvert menjadi shape file, kemudian ditampilkan ke peta sebagai berikut ini. Dan selanjutnya di peta Advance 2. Ini peta areal terbangun dan belum terbangun. Pada peta areal terbangun ini, tujuannya itu ya menggambarkan areal peta mana lokasi yang terbangun dan belum terbangun. Proses klasifikasinya menggunakan field calculator. Kemudian informasi lainnya ditampilkan seperti luas di tabel, terus kemudian diagram untuk persentase, dan inset lokasi yang terbangun dan belum terbangun. Selanjutnya, di peta indikatif kesesuaian ruang, dipercepat ya Om. Ini ya, bertujuan untuk menggambarkan area perencanaan, misalnya kesesuaian untuk permukiman, dan dapat digunakan untuk rekomendasi kebijakan pemanfaatan ruang. Prosesnya masih berdasarkan tingkat kelerengan dan data lainnya, proses klasifikasi menggunakan field calculator. Kemudian yang saya buat ada 5, dipertahankan pemeliharaan sungai, rencana pemukiman taman, rencana pengaspalan jalan. Tabel kesesuaiannya ditampilkan dan diagramnya. Selanjutnya, di peta indikatif keterlanjuran ruang, bertujuan untuk menggambarkan sesuai atau tidaknya suatu objek. Ini dibuat berdasarkan tingkat kelerengan dan data lainnya, serta acuan dari tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, dan saya gunakan kemarin Permen PUPR mengenai garis sempadan sungai. Proses klasifikasi ada 2 klasifikasi sesuai dan tidak sesuai. Yang ditampilkan di sini seperti pemukiman yang tidak sesuai dibangun karena melebihi batas minimal 3 meter dari sempadan sungai, dan jalan yang tidak sesuai dikarenakan kemiringannya lebih dari 3%. Kemudian ditampilkan diagram presentasi luas dan tabel luasnya. Itu saja mungkin. Kemudian penutup, pesan yang saya selalu ingat mungkin dari Prof. Hikmat dan guru pembimbing lainnya, selalu ikhlas dalam memberi dan menerima ilmu. Kemudian pesan saya, ilmu yang saya dapatkan selama 1 bulan pelatihan ini sangat bermanfaat dan akan membantu saya di pekerjaan saya di kedepannya nanti. Semua ini berkat guru dan pembimbing yang selalu ikhlas memberikan ilmunya. Harapan saya setelah pelatihan ini,
Semoga nasihat-nasihat itu akan selalu saya ingat dan semoga saya bisa jadi lebih baik lagi. Dan saya pasti punya komitmen untuk tetap berbagi dan mengamalkan ilmu ini. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Terima kasih. Om Arif. Selanjutnya adalah Om Diki Effendi. Silakan Om Diki. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Sekolah Prof. Hikmat, Guru Besar Om Sul, dan Guru PP Om Bahrum, dan Wali Kelas Om Anton. Perkenalkan nama saya Diki Effendi. Saya dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Mohon izin share Om. Ya. Kelihatan Om? Belum, masih proses. Kenapa nggak kelihatan ya? Ya, silakan Om. Lanjut. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ulangi lagi, nama saya Diki Effendi, nomor absen 198 angkatan ke-6. Di sini pengalaman saya selama proses pembelajaran di kelas online di kelas basic di sini pertama kali saya menggunakan aplikasi Agisoft dan Custom Photo Eraser dan Geomatika dalam pemetaan. Dan sebelumnya itu saya cuma yang tahu itu ArcGIS saja, itu untuk pengelolaan peta. Itu pun data yang saya olah itu hanya data SHP. Dan di yang kedua di kelas basic saya cara membuat data DSM ke DTM dengan PCI Geomatika. Dan yang ketiga yaitu membuat peta kontur dengan data DTM, di mana kontur di sini yaitu garis yang menghubungkan lokasi berbeda yang berada pada ketinggian yang sama. Sedangkan yang keempat yaitu cara membuat video 3D animation melalui aplikasi Agisoft. Dan pengalaman saya di kelas Advanced level 1, yang pertama yaitu dapat mengetahui peraturan dalam pembuatan kelas lereng, di mana itu peraturan Menteri Pertanian. Itu yang kedua membuat peta kelas lereng dengan data DTM. Yang selanjutnya yaitu bagaimana kita mendigitasi peta untuk menganalisis tutupan lahan dan menguji hasil digitasi dengan proses uji topologi. Dan pengalaman saya di kelas Advanced level 2 yaitu ada 3 poin. Yang pertama yaitu cara membuat peta keterlanjuran ruang dan kesesuaian ruang, di mana sebelumnya yang saya ketahui itu dari data drone saya baru pertama kali mengolah data dari hasil foto drone untuk dibuat peta keterlanjuran ruang dan kesesuaian ruang.
Dan yang kedua itu cara menganalisis peta kesesuaian ruang dan keterlanjuran ruang. Dan yang ketiga itu dapat mengetahui peraturan dalam pembangunan tata ruang. Dan selanjutnya yaitu hambatan dan solusi. Di kelas basic, yaitu hambatan saya yaitu saat pengembangan foto hasil foto drone di Agisoft dikarenakan tidak mereser foto. Nah, di sini solusinya itu membaca ulang modul yang telah diberikan. Nah, di sini kenapa saya terkendala? Karena di sini saya hampir sampai pagi itu tidak menunggu hasil dari Agisoft, pengolahan foto drone dari Agisoft. Dan solusinya itu ternyata di sini harus kita meregister foto dulu sebelum diolah ke Agisoft. Dan hambatan di Advent 2 yaitu saat pendigitasian peta tutupan lahan. Nah, di sini solusinya menonton video tutorial berulang-ulang. Saya amati di mana kesalahannya, di mana saya bisa sampai mengerti bagaimana pendigitasian peta tutupan lahan. Di advance level 2, yaitu di hambatan saya itu saat pembuatan peta indikatif keterlanjuran ruang dan kesesuaian ruang. Di mana hambatan saya di sini yaitu terkait masalah bagaimana kita bisa mendapatkan sesuai atau tidak sesuainya bangunan yang ada di lokasi yang kita petakan, dan solusinya itu membaca ulang modul yang telah diberikan. Oke, selanjutnya yaitu di sini di kelas basic yaitu peta foto udara wilayah SMK KN Manokwari. Oke, di sini yang kita dapat dari informasi peta ini yaitu kita dapat mengetahui jarak antar pal batas dan titik koordinat setiap titik di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Manokwari. Dan luas setiap ruangan SMKKN Manokwari, luas lapangannya berapa, dan panjang jarak antar titik tersebut. Peta kontur wilayah SMKKN Manokwari. Oke, saya tadi sudah jelaskan di mana kontur itu adalah garis yang menghubungkan lokasi-lokasi berbeda yang berada pada ketinggian yang sama. Nah, di mana di sini garis kontur dapat mengetahui atau ketinggian yang ada di lokasi yang dipetakan. Informasi yang didapatkan yaitu sama dengan peta foto udara, namun yang membedakan hanya garis kontur. Oke, selanjutnya yaitu di kelas Advent level 2 yaitu peta foto udara. Yang ini saya dapatkan yaitu dari teman-teman yang ada di Kendari, karena saya tidak memiliki drone sendiri, jadi teman-teman dari Kendari itu Zona 51 men-share di grup kelas. Kemudian di sini kawasan dalam peta tersebut menjelaskan kawasan hasil foto udara Fakultas Teknik dan Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Provinsi Sulawesi Tenggara. Informasi yang dapat dari peta udara foto udara Fakultas Teknik dan Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Provinsi Sulawesi Tenggara itu sama dengan foto udara yang pertama kali di kelas basic. Dan yang kedua yaitu peta kontur itu hampir sama juga dengan
yang di kelas basic, yaitu di mana kawasan dalam peta tersebut menjelaskan kontur ketinggian di kawasan Fakultas Teknik dan Fakultas Hukum Universitas Halluoleo, di mana data ketinggian tersebut merupakan data DTM, di mana informasi yang terkandung yaitu hampir sama, yaitu jarak antar perbatas dan titik koordinat, luas setiap ruangan, panjang jarak titik, dan garis kontur. Nah, di sini peta kelas lereng, di mana di sini lereng merupakan permukaan tanah yang terlihat lebih menonjol karena ada perbedaan tinggi pada kedua tempat tersebut. Nah, di sini kita dapat informasi dalam peta, yaitu kawasan dalam peta tersebut bahwa kelas lereng yang terdapat di kawasan Fakultas Teknik dan Fakultas Hukum Universitas Halluoleo berada di kelas lereng 0-8%, yang berarti berada di lahan datar. Oke, selanjutnya peta tutupan lahan kawasan Fakultas Teknik dan Fakultas Hukum UHO. Kawasan dalam peta tersebut menjelaskan macam-macam tutupan lahan yang ada di kawasan Fakultas Teknik dan Fakultas Hukum, di mana terdapat 6 jenis tutupan lahan, yaitu bangunan, pekarangan, vegetasi, jalan raya, jalan utama, dan rumput. Dan selanjutnya itu kita masuk di kelas Advance level 2, yaitu peta kawasan terbangun dan belum terbangun lingkup Fakultas Teknik dan Fakultas Hukum UHO, di mana kawasan dalam peta tersebut menjelaskan di lingkup Fakultas Teknik dan Fakultas Hukum area terbangun dan belum terbangun, di mana kawasan terbangun ditandai dengan warna kuning, sedangkan kawasan belum terbangun ditandai dengan warna hijau. Selanjutnya, peta keterlanjuran ruang, di mana kawasan dalam peta tersebut menjelaskan pembangunan di lingkup Fakultas Teknik dan Fakultas Hukum apakah sesuai atau tidak sesuai. Pada peta tersebut menampilkan bangunan, jalan raya, dan jalan utama yang sudah sesuai. Hal ini disebabkan bangunan dan jalan raya dan jalan utama berada di kelas lereng 0-8%, yang berarti berada pada lahan yang datar. Selanjutnya itu peta keterlanjuran ruang, di mana kawasan dalam peta tersebut menjelaskan peta perencanaan pembangunan di lingkup Fakultas Teknik dan Fakultas Hukum, di mana pada warna kuning itu menjelaskan kawasan yang telah sesuai pembangunannya. Warna hijau menjelaskan vegetasi yang harus dipertahankan, sedangkan warna merah menjelaskan rencana penghijauan di areal terbuka ataupun di perkarangan. Oke, sebagai penutup, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para guru dan pengurus yang telah ikhlas memberikan ilmu dan waktunya untuk mendidik saya sampai pada kelas Advance level 2. Saya dapat banyak ilmu khususnya dalam bidang ilmu pemetaan. Harapan saya itu untuk kedepannya tujuan dari kelas online mapping dengan menggunakan teknologi drone dapat tercapai, serta para guru dan pengurus kelas lainnya ini selalu diberikan kesehatan dan kesabaran dalam mendidik peserta kelas online lainnya, dan diberikan amalan yang sepatutnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu yang saya dapatkan dari pelatihan ini, insya Allah akan saya bagikan ke teman-teman yang membutuhkan, namun belum mendapatkan kesempatan seperti saya. Oke, baik. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikut, silakan. Om Ditro. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Bapak Hikmat, Pak Besar, Pak Anton dan juga Pak Bahrul. Perkenalkan, nama saya Ditro Wisono, saya dari Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan mulai presentasi saya mengenai pelatihan teknologi pemetaan drone oleh Papua Mapping Center.
izinkan saya untuk membagikan screen. Apakah sudah terlihat? Ya, lanjut Om. Di full screen ya. Baik. Ya. Selama kegiatan pembelajaran dan pelatihan pemetaan ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu ada basic, ada SN1 dan SN2. Pada tahap basic itu saya mempelajari pendahuluan pemakaian drone secara umum dan teknik foto udara yang baik. Lalu yang kedua ada pengenalan dan pembuatan peta otomosaik di software Agisoft Metashape. Lalu pembuatan kontur peta yang dilanjutkan dengan pengolahan layout peta pada aplikasi ASI serta pembuatan kontur pada PCI Geomatika. Saya juga lupa kita mempelajari juga saya terutama mempelajari untuk resizing foto di aplikasi Custom Photo Resizer. Untuk pembuat tahap AdSense 2 yaitu saya mempelajari AdSense 1 maaf AdSense 1 saya mempelajari bagaimana membuat peta kontur, lalu dilanjutkan dengan peta kearengan, lalu pembuatan peta klasifikasi tutupan lahan serta koreksi topologi. Dilanjutkan pada AdSense 2 yaitu di sini saya mempelajari bagaimana membuat peta berdasarkan analisis keterbangunan lahan, lalu analisis keterlanjuran ruang serta analisis indikatif kesesuaian ruang. Hambatan yang saya alami selama kegiatan pembelajaran secara umum yaitu terdapat beberapa operasi perintah detail yang tidak tercantum dalam tutorial. Nah ini biasanya saya temui saat ada beberapa error yang minor error, lalu tidak bisa ditemui atau memang tutorial itu secara bertahap lanjut, jadi saya harus mencari atau penyelesaian masalah dari tutorial yang ada di YouTube. Lalu ada beberapa pengoperasian pemerintah yang error, itu solusinya dengan cara mereset file atau mengulang pengolahan kembali dari awal. Yang ketiga atau terakhir itu ada terdapat fitur yang tidak bisa dioperasikan, itu akibat yang terlewat atau tidak ketahui sebelumnya, lalu saya mencari di tutorial bagian mana yang salah, kemudian saya mengulang perintah dari pengolahan tersebut. Untuk kelas basic, yang pertama, saya belajar untuk membuat pengolahan foto udara secara umum dengan menggunakan foto udara dari sekolah menengah kejuruan kehutanan Manokwari di Papua Barat. Pada peta ini terlihat foto atau penampakan aktual dari udara dari di atas secara vertikal terdapat 4 bangunan utama yaitu asrama, kantor sekolah, lapangan, dan ruang belajar. Di sini juga terdapat penempatan file batas serta layouting peta secara umum. Kemudian dilanjutkan dengan peta kontur yaitu dengan menggunakan data DEM atau Digital Resolution Model hasil otomosaik yang telah difiltering oleh aplikasi PCI Geomatika sehingga menghasilkan data digital terrain model. Di sini peta garis kontur dimasukkan ke dalam peta foto udara dengan memasukkan interval kontur sebesar 1 meter. Indikasi dari foto udara ini yaitu dengan ketinggian minimum yaitu 0 meter dan ketinggian maksimum 4 meter di atas permukaan laut. Pada kelas SN1 di sini saya menggunakan foto dari kawasan Lotemer Gosir Bogor yang ada di Kota Bogor, Jawa Barat. Berikut menggunakan penampakan foto udaranya dapat dilihat bahwa secara umum terdapat sarana prasarana yang di sekitar Lotemer Gosir Bogor yaitu permukiman, gedung Auto 2000, kedai satu pasien kuburan, gedung Lotemer dan juga ada masjid. Di sini komponen penyusunan peta terbagi atas 3 yaitu ada point, polyline, dan juga polygon. Berikut merupakan pengolahan peta kontur dengan interval kontur 2 meter. Ditemukan bahwa ketinggian dari Lotemer Gosir Bogor ini memiliki ketinggian terendah yaitu 90 meter di atas permukaan laut serta ketinggian maksimum 200 meter di atas permukaan laut. Pada peta kearengan dapat dilihat bahwa sebagian besar wilayah berada pada datar dengan presentasi sebesar 79,27% dan teridentifikasi 5 kelas kearengan. Dan analisis atau kearengan ini menggunakan data DEM yang telah difiltering menjadi data DTL PCI Geomatika. Berdasarkan klasifikasi tutupan lahannya ditemukan terdapat 8 kelas tutupan lahan yang terbagi
jalan kecil, jalan raya, kuburan, lahan parkir, permukiman, ruang terbuka hijau, dan sungai. Sedangkan pada peta dapat dilihat bahwa sebagian besar tutupan lahan didominasi oleh pemukiman. Pada tahap FS2, di sini saya belajar untuk mengidentifikasi peta lahan terbangun dan lahan tidak terbangun. Pada kawasan Lotemat, pesisir Kota Bogor, dapat dilihat bahwa sebesar 90,52% atau sebagian besar dari penampakan kota udara tersebut teridentifikasi sebagai lahan yang telah terbangun, sedangkan lahan tidak terbangun hanya menyisakan 9,48%. Lahan terbangun yang terdapat pada atas gangguannya. Lalu saya lanjutkan. Pada lahan tidak terbangun terbagi atas ruang terbuka hijau dan sungai. Pada peta kelanjuran ruang, di sini saya menggunakan peta rencana tata ruang wilayah Kota Bogor tahun 2011 sampai tahun 2031. Dapat dilihat bahwa terdapat sebesar 51,37% dari keterbangunan lahan yang ada di sekitar Lotemat Gesir Bogor ini tidak sesuai dengan tata ruang yang diajukan atau dimiliki oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, yang seharusnya terdapat 4 peruntukan, yaitu kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perumahan kepadatan sedang, ruang terbuka hijau, dan sungai. Namun pada kenyataannya terdapat beberapa bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang wilayah berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota Bogor tahun 2011 sampai 2031. Sehingga evaluasi yang dapat diambil yaitu terdapat pemukiman di kawasan perdagangan dan jasa, adanya pembangunan gedung Lotemat dan Gesir Bogor dan Auto 2000 berada di kawasan pemukiman, dan juga pembangunan lahan parkir yang memotong peruntukan kawasan ruang terbuka hijau. Pada peta indikasi kesesuaian ruang Lotemat Gesir Bogor, dapat dilihat bahwa bagian besar akan dilakukan penataan berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu ada yang dipertahankan dilakukan penghijauan, penataan untuk kawasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah Kota Bogor. Sedangkan untuk penghijauan sendiri akan dilakukan pada lahan tidak terbangun yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat. Penelitian Destriana 3 2013 bahwa ruang terbuka hijau dapat memberikan dampak baik bagi mikroiklim. Sedangkan untuk gedung-gedung atau kawasan terbangun yang akan dipertahankan itu dengan argumen bahwa gedung tersebut tidak sesuai dengan penetapan KTRW Kota Bogor dan berfungsi dengan peruntukan ruang yang telah diberikan. Namun jika ada yang tidak sesuai, akan diberikan kompensasi dan dipertahankan walaupun tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah Kota Bogor. Dapat dilihat bahwa rencana penataan berada pada porsi presentasi yang paling besar sebesar 70,79%. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih dan di situ untuk bisa belajar, terutama kepada Prof. Hikmat, Pak Zulfikar, Pak Anton, juga Pak Bahrul yang sudah mendedikasikan waktunya untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Saya berdoa semoga yang sudah saya berikan ini dapat berguna untuk membantu teman-teman saya yang sekiranya belum dapat kesempatan yang sama, dan juga untuk membantu berkontribusi di berbagai bidang yang membutuhkan. Saya sendiri berkomitmen untuk membagikan ilmu yang sudah saya dapatkan dan menerapkan keterampilan petaan di bidang pekerjaan maupun ilmu lain yang saya tekuni. Dan dari apa yang saya sampaikan, selamat siang dan terima kasih. Oke. Om Ditro, Om Diki, sama Om Arif. Semangat. Ini saya akan coba langsung memberikan kesempatan ke Om Zul. Mungkin ada pertanyaan atau ada tambahan dari Om Zul untuk ketiga presenter yang sudah memulai sesi siang ini. Silakan Om Zul. Terima kasih Om Bahrun. Suara saya jelas ya? Ya, clear Om. Ini ketiga yang memulai ini kayak agak kurang gebrakan gitu ya. Demam panggung. Mungkin demam panggung, jadi kayak semangatnya nggak terlalu gimana gitu ya. Tapi gini, untuk ketiganya saya mau nanya nih, apa yang Anda pahami tentang grid peta? Fungsi grid peta itu apa? Kan buat peta ada grid kan?
Nah, fungsi grid yang Anda bertiga pahami apa? Silakan dijawab. Ya, Om Arif, silakan Om Arif. Dijawab Eh, pertanyaan. Kalau menurut pemahaman saya, Om, pertama grid peta itu bisa membantu mengukur jarak di peta tersebut. Terus menampilkan koordinat itu lebih memudahkan kita juga dalam pencarian titik, gitu. Oke, lanjut. Orang berikutnya. Oke, baik. Untuk menurut saya, pemahaman saya, grid peta itu untuk memudahkan penunjukan lebar peta. Itu saja, Om. Terus. Orang berikut. Ingin jawab, Pak. Jadi kalau grid peta sendiri itu sebenarnya untuk membantu penunjukan wilayah peta serta mengukur jarak secara kasar, karena grid peta itu sendiri kan akan dibandingkan oleh bar yang ada di bawah itu. Jadi kita melihat secara kasar dia ada berapa jaraknya dengan perkiraan tertentu. Oke. Ini perhatian buat semua nih, dan harus dicatat baik-baik. Grid peta itu fungsinya ada 4. Ini fungsi ya. Yang pertama untuk menentukan titik koordinat. Jadi pertemuan lintang dan bujur itu ada koordinatnya, kita gampang mengeluarkan kan. 1, untuk menentukan titik koordinat. Yang kedua, mengukur jarak. Misalnya nih, di peta bikin grid 2 detik. Tahu tidak maksudnya apa 2 detik? 1 detik itu panjangnya di lapangan 30,922 meter. Saya ulangi, 1 detik itu 30,922 meter. Jadi, kalau 2 detik berarti jaraknya antara grid itu adalah 2 dikali 30,922 meter. Kalau 3 detik, berarti 3 dikali 30,92 meter. Ketika lintang dan bujur membentuk kotak di peta, kan ada kayak kotak, itu menunjukkan luas juga tuh fungsi grid. Karena luas adalah sisi kali sisi. Jadi kalau kita gridnya 2 detik, berarti luasnya berapa tuh di satu kotak itu? 30,922 dikali 2 dikuadratkan. Karena adalah 2 detik dikuadratkan. Itu apa? Fungsi yang ketiga. Jadi titik yang pertama, yang kedua mengukur jarak, yang ketiga sebagai alat untuk menghitung luas. Apalagi kalau gridnya UTM lebih jelas lagi. Di atas 100 meter, 200 meter tinggal dikali ya, itu berarti luasnya. Dan yang keempat adalah pada peta printout, grid itu berfungsi untuk melakukan ortorektifikasi. Kalau peta JPEG, PDF, dengan situlah kita bisa berangkat melakukan digitasi ulang terhadap peta-peta yang dalam bentuk format raster atau JPEG gitu ya. Itu fungsinya. Nah, ini perlu diingat baik-baik tuh. Saya kalau ke suatu daerah tidak perlu saya mengukur jalan. Dengan pelajari peta saya bisa perkirakan, oh jarak tempuh saya akan sekian kilometer. Oh, dengan lihat peta saja saya tahu, oh perjalanan kita akan kira-kira sekian kilometer. Gitu kira-kira. Itu fungsi utama grid ya. Oke, silakan dilanjut Pak Bahrun. Ya, terima kasih Om Zul. Jadi tolong ya dipahami kawan-kawan bahwa yang disampaikan dengan dalam bentuk tugas itu sebetulnya adalah pengetahuan yang harus kemudian dikembangkan oleh kawan-kawan. Satu peta atau satu tugas itu berisikan bukan hanya yang diminta untuk dibuat, tapi juga dipahami dan dicari tahu ya. Baik itu berupa produk, baik itu dalam prosesnya. Oke, kita lanjut ke presenter sesi kedua, ada Om Arsyadi. Om Arsyadi. Ya Pak. Ya, silakan. Nama saya Andi Asriadi Pratama. Background saya sebenarnya dari kehutanan, mahasiswa kehutanan di salah satu universitas di Makassar. Sekarang saya bekerja di salah satu lembaga yang
bergerak di bidang pemberdayaan di wilayah sekitar hutan. Izin share screen, Pak. Ya. Ini kelihatan, Pak? Ya, langsung aja. Teman-teman. Pengalaman sebenarnya sebelum ke pelatihan ini, secara pribadi sebenarnya saya belum tertarik untuk memetakan dengan menggunakan tipe drone yang tipe kopter, karena berdasarkan informasi dari teman-teman ada banyak kekurangan yang mereka sampaikan di pemain-pemain fixed wing. Mereka sampaikan bahwa ada banyak kekurangan tipe kopter ini dibanding dengan fixed wing. Misalnya saja, setahu saya, kopter itu hanya bisa memetakan sampai 50 hektar. Tapi dengan pelatihan ini ternyata tipe kopter itu bahkan bisa sampai 300 hektar satu kali flight. Nah, itu pengalaman yang saya peroleh. Terus informasi selanjutnya adalah tentang software. Di sini saya baru pertama kali menggunakan yang namanya PCI Geomatika, itu mengubah data DSM ke DTM. Kemudian saya juga baru pertama kali menggunakan resizer, yang sebelum-sebelumnya kalau ingin mengolah data-data foto udara, biasanya langsung diolah saja tanpa di resizer terlebih dahulu. Terus, ini juga pengalaman yang menarik, belajar untuk tidak bertanya tanpa membaca terlebih dahulu. Jadi di pelatihan ini saya banyak belajar tentang sebelum kita bertanya tanpa mengetahui informasi apa-apa dulu, itu sama saja sebaiknya kalau ingin bertanya itu mengetahui beberapa informasi dulu sebelum bertanya. Terus terkait berbagi itu indah, di sini saya betul-betul merasakan apa yang namanya berbagi, sharing informasi ke teman-teman, meskipun sebelumnya kita belum pernah saling bertemu. Terus dilema antara menyelesaikan tugas pelatihan dan terlebih dahulu atau tugas dari kantor. Jadi di sini saya benar-benar belajar mengatur waktu antara menyelesaikan tugas pelatihan dulu kah atau menyelesaikan deadline dari kantor. Kendala ini kendala sebenarnya secara teknis saja. Ini save project pada layout peta. Terus ini juga baru dalam hal editing video. Sebelum-sebelumnya saya belum pernah atau belum pernah mencoba editing video. Kemudian ini belum pernah juga menerbangkan drone secara mandiri. Kemudian ini membuat data DTM dan dari DSM. Ini maksudnya sebelumnya saya setahu saya untuk membuat data sebelumnya saya belum pernah mengetahui bagaimana cara membuat data DSM, karena saya hanya menggunakan data-data sekunder untuk membuat data kontur seperti data Demnas, data Asterdem yang sebenarnya tidak perlu lagi diubah dari data DTM ke DSM. Nah, ini untuk hasil pelatihan di level basic, ada 2 peta yang dihasilkan di level ini, ada peta foto udara dan peta kontur. Nah, di peta foto udara ini kita membuat pal batas, membuat jarak antar batas yang berbentuk line,
dan juga membuat informasi terkait bangunan-bangunan yang ada di dalam AOI. Sini juga saya mendapat pengalaman baru bahwa untuk membuat jarak antar batas itu sebenarnya tidak boleh bukan bengkok, saya harus mengikuti arah pal batas dari misalnya garis A, titik poin A ke poin B, terus lurus lagi ke poin C. Begitu. Kemudian untuk peta kontur, di sini peta kontur yang kita hasilkan adalah peta yang ini diperoleh dari awalnya dari data surface model yang diperoleh dari Agisoft, kemudian kita olah sehingga menjadi data digital terrain model yang dihasilkan dari PCI Geomatika. Kemudian hasil dari PCI Geomatika yang berbentuk digital terrain model itu kemudian diolah di ArcGIS sehingga menghasilkan garis-garis kontur. Kemudian di level advance 1 ada 4 peta yang dihasilkan. Yang pertama itu peta foto udara, kemudian peta kontur, ini sama informasinya di level basic. Kemudian peta kelas lereng. Di sini peta kelas lereng yang kita buat itu ada 5 kelas, ada kelas datar, landai, curam, sampai dengan sangat curam. Kebetulan untuk area yang masuk dalam area of interest yang kita petakan itu semuanya dalam kategori datar. Untuk peta tutupan lahan, saya mengklasifikasikannya berdasarkan hasil kenampakan dari hasil visual yang saya lihat, hasil kenampakan yang saya lihat. Jadi saya tidak mengklasifikasikannya sesuai dengan misalnya dia gedung untuk peruntukan apa, terus saya mengklasifikasikannya berdasarkan kenampakannya. Saya misalnya kalau gedung, saya klasifikasikan gedung semua, terus tutupan lahan, vegetasi. Ada 4 klasifikasi yang saya buat di sini. Ada gedung, bangunan, ada area terbuka, kemudian vegetasi dan juga rumput. Kemudian untuk level advance 2 ada 3 peta yang dihasilkan, yaitu peta area terbangun dan tidak terbangun, peta indikatif keterlanjuran ruang, dan peta kesesuaian ruang. Untuk peta area terbangun ini kita peroleh dari peta tutupan lahan yang dibuat sebelumnya. Jadi untuk ini kan yang terbangun dalam peta tutupan lahan saya itu hanya bangunan dan jalan. Kemudian untuk peta indikatif keterlanjuran ruang, di sini saya menggunakan standar SNI yang tentang tata cara perencanaan perumahan di level perkotaan. Pada standar kemiringan yang diizinkan itu antara 0 sampai 15% atau dari kemiringan lereng yang datar sampai landai. Jadi berdasarkan informasi itu, saya anggap bahwa di area of interest yang kami buat itu semuanya sesuai. Kemudian peta kesesuaian ruang. Di sini yang saya gunakan sebagai parameter ada 4.
Yang pertama peta tutupan lahan, terus area terbangun, keterlanjuran ruang, dan juga peta kelerengan. Jadi untuk kesesuaian ruang ini yang saya hasilkan ada tiga macam kesesuaian ruang. Yang pertama ada kesesuaian untuk bangunan permanen, kemudian kesesuaian untuk ruang terbuka hijau, dan juga area terbuka. Untuk area terbuka ini saya hasilkan karena menurut pemikiran saya bahwa area vegetasi ini cukup berdampingan langsung dengan bangunan. Jadi menurut saya ini akan beresiko untuk misalnya kalau ini tumbang atau terkena dahannya. Jadi saya buffer sekitar 7 meter dari bangunan. Saya kategorikan itu sebagai kesesuaian ruang untuk area terbuka. Kemudian untuk perencanaannya saya buat 3 perencanaan. Ada lahan parkir, ada untuk trotoar, dan juga pagar. Kalau untuk pagar, trotoar saya buat dengan lebar itu sekitar 1 meter dari pinggir jalan. Kemudian Om dipercepat Om. ini harapan saya mudah-mudahan setelah wabah ini kami bisa belajar langsung untuk bagaimana menggunakan drone tipe kopter ini. Kemudian saya yang tulus siap untuk menyebarkan ilmu pemetaan yang saya pelajari selama pelatihan ini. Terima kasih kepada semua tim Papua Mapping Center dan Skygrapher. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Om. Lanjut berikutnya, Dwi Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung Om. Yang saya hormati Profesor Kenalan. Hikmat, Om Bahrun, Om Sur selaku guru utama, dan Om Anton selaku wali kelas. Perkenalkan, nama saya Dwi Yuniardi, guru dari Sekolah Menengah Kejuruan Bangunan, Om, jurusannya Om. Jadi memang ada keterkaitan antara ilmu bangunan dengan mapping, terutama di jurusan teknik survei pemetaan. Mohon izin share PowerPoint, Om. Ya, langsung Om. Baik, pengalaman selama proses pembelajaran yang saya dapatkan di kelas basic level, ini adalah pengalaman pertama dalam dunia mapping. Cuman alhamdulillah dengan Om Sul dan rekan-rekan membuat modul pelatihan yang sangat lengkap, short YouTube-nya juga sangat lengkap untuk 2 kelas ini, kelas basic dan kelas advance 1, diskusi yang sangat komprehensif, sangat menolong sekali diskusinya, hingga akhirnya mengantarkan saya lulus di kelas advance basic level pertama. Kemudian hambatannya ya pertama, masih mempelajari software yang baru saya pakai, mempelajari tool-toolnya, kemudian karena baru pakai videonya masih play post beberapa kali. Kemudian mengikuti sampai tutorial selesai sampai jadi 2 buah peta. Pengalaman yang di Advance 1, bimbingannya mulai berkurang, cuman panduannya masih tetap ada, tetap mempelajari YouTube panduan, play post berkali-kali juga, selalu mengamati diskusi, hingga mengantarkan saya lulus di Advance 1. Hambatannya makin banyak tugas, makin harus banyak kita sharing manajemen waktunya. Kemudian saat membuat tutupan lahan, saya sering salah ini. Ada yang jalannya belum tertutupi dan sebagainya. Akhirnya saya coba buat lagi, nonton YouTube lagi, coba nonton YouTube orang lain. Akhirnya ketemu caranya. Jadilah poligon yang peta tutupan lahan itu. Kemudian di Advance 2, ini kelas akhirnya, hanya ada panduan 1 buah PDF.
kita harus banyak bisa menganalisis dari banyak peraturan-peraturan yang ada. Saya juga ikut mempelajari juga YouTube dari rata-rata dari dosen dan mahasiswa geografi. Saya pelajari lagi. Kemudian hambatannya butuh banyak waktu lagi, mengatur jadwal untuk belajar lagi. Kemudian yang pengalaman pertama membuat keterlanjuran dan kesesuaian ruang. Kalau istilahnya mungkin analisis wilayah, karena saya basicnya belum ada analisis wilayah karena arsitektur. Saya mulai belajar sedikit menganalisis tentang perencanaan wilayah, mulai membuka RT RW dan lain sebagainya. Alhamdulillah selesai tugas-tugas Aspen 2, semoga lulus dan bisa wisuda. Ini adalah peta saya tugas 1 di kelas basic, yaitu filenya sudah ada, data drone dari Papua Mapping Center, tinggal saya olah. Pertama saya resize 25%, saya align fotonya, saya satukan, saya buat di Agisoft Metascape, beberapa membuat build, sampai jadi DM-nya juga saya build juga, sampai saya layouting, kemudian digitasi luasan-luasannya, kemudian pal batasnya juga saya cari koordinatnya 5 titik di belakang komanya untuk mempermudah pembacaan. Kemudian selanjutnya adalah pengolahan data digital surface modelnya ke terrain model dengan PCI Geomatika. Kemudian paling penting adalah koreksi kontur karena SMKK Manokwari ini di tepi laut, kemudian membaca obrolan di WA, sekitar laut tuh sampai ke bangunan 3-4 meter, jadi saya kondisikan seperti itu. Level advance 1-nya saya di Badan Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP Sumatera Barat, yaitu sebuah badan pemerintah pusat yang berada di Sumatera Barat. Lokasinya di Gunung Talang. Ini hasil foto udaranya, yaitu untuk pengajian teknologi pertanian di sini. Jadi banyak laboratorium, penelitian tanaman. Sama seperti basic 1. Kemudian konturnya juga sama. Labelnya saya perjelas. Ini ketinggiannya 1000 meter kurang lebih di atas permukaan laut di bawah kaki Gunung Talang. Kemudian ini tutupan lahannya. Ada beberapa klasifikasi, ada bangunan, ada hutan, ada jalan aspal, jalan cor, jalan tanah, dan lain sebagainya. Ini adalah kelas lerengnya, yaitu didominasi oleh lahan yang datar dan landai. Untuk advance 2, saya membuat tutupan lahan, kemudian saya klasifikasikan menjadi terbangun dan tidak terbangun, yaitu dimayoritasi oleh terbangun 18% dan mayoritas adalah tidak terbangun 81% karena masih berupa pekarangan BPPT. Jadi total 9,13 hektar, yang terbangun baru 1,68 hektar. Jadi masih banyak luas untuk pengembangan berikutnya. Kemudian di Advance 2, saya mengikuti dari Peraturan Daerah Kabupaten Solok nomor 1 2013 RT RW Kabupaten Solok tahun 2012 sampai 2031, di mana peruntukannya memang sudah sesuai. Kemudian juga peraturan pemerintah untuk bangunan pemerintah, juga Permen PU dan PUPR, bahwasanya kawasan ini memang sesuai karena di samping BPPT ini terdapat banyak kantor komplek pemerintahan, dan di Kabupaten Solok kantor pemerintahnya terpadu. Jadi untuk wilayah Sumatera Barat, Riau, Jambi dipercontohan karena sekitarnya ini kantornya di satu tempat. Kebetulan BPPT ini adalah milik pusat, bisa dijadikan satu tempat oleh pemerintah Kabupaten Solok. Kemudian di peta 3 tadi, kesesuaian ruangnya, saya membuatkan beberapa usulan, yaitu ada yang tetap dipertahankan, adanya rencana jalan cor untuk mengakses MES, karena pekerjanya sangat banyak ya jumlah ASN yang ada di BPT ini. Cuma jalan mengakses ke MES-nya ini masih tanah. Jadi saya usulkan jalan cor sesuai dengan peraturan PUPR nomor 3 PRT-M-2015. Kemudian rencananya perluasan Taman Agro Inovasi yang berwarna hijau di sini diluaskan Taman Agro Inovasi. Kemudian yang ini rumah kaca ya, walaupun beberapa ada yang rusak. Kemudian rencana taman tematik di sini karena ini adalah teknologi, jadi taman-taman ini kan baru kumpulan rumput-rumput
dan beberapa pohon pucuk merah itu. Jadi perlu dibikin taman yang lebih menghidupkan suasana di sini. Taman tematik karena berbau teknologi pertanian, jadi mungkin tema A, tema B, tema C nanti dikondisikan di belakangan. Kemudian pesannya adalah sebagai penutup, semoga kegiatan ini tetap akan terus ada di Indonesia ini, agar semakin banyak alumni yang bisa mengamalkan ilmunya, membagikan ilmunya ke seluruh penjuru negeri. Menjadi satu keluarga besar Indonesia Mapping Community. Kesannya, ini bukan hanya kelas online, ini adalah keluarga besar. Banyak ilmu yang dapat kita terima. Luar biasa. Dengan kedisiplinan dan komitmen yang kuat, kita semua bisa alhamdulillah sampai ke tahap presentasi di kelas Advance 2 ini. Paling utama, saya dapat poinnya adalah keikhlasan dari penerima ilmu dan pemberi ilmu. Juga keikhlasan untuk membagikan ilmu. Tentang keikhlasan, nanti saya bahas lagi. Harapan pesertanya adalah semakin banyaknya peserta dari seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota yang kurang lebih, kalau nggak salah saya tahu ada 400 lebih kabupaten kota di Indonesia, jadi biar lebih merata lagi. 514 Om. 514 malah Om ya. Iya. Kemudian ini komitmen saya tentang keikhlasan tadi, karena saya adalah guru SMK bangunan, kemudian saya tergabung di forum musyawarah guru mata pelajaran NTMT, dan ada jurusan yang berhubungan dengan pemetaan. Maka rencana ke depan, pertama saya akan sharing ilmu saya ke teman-teman satu sekolah. Yang kedua, nanti setelah selesai pandemi atau mungkin pakai via Zoom atau apa dan sebagainya, saya mulai adakan semacam seminar gitu, memperkenalkan tentang mapping. Mungkin saya akan contohkan beberapa teman guru juga sudah ada yang punya drone, dan teman guru di Sumbar ini juga sudah ada beberapa yang member dari kawan-kawan kita. Ada yang seangkatan, ada yang angkatan di bawah saya. Jadi mungkin kami dan teman-teman IMC lainnya akan lebih memfokuskan untuk membagikan ilmu yang kami dapat, terutama untuk menunjang jurusan teknik survei pemetaan tadi. Terima kasih Om Bahrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Om Dwi. Kita lanjut yang terakhir. Silakan Aloysius Angela Prima. Ya siap, terima kasih Pak. Ya. Perkenankan saya melakukan presentasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Prof. Hikmat Headmaster, Om Sul, Principal Teacher, kemudian Om Anton, Classroom Teacher, dengan Pak Guru BP, Om Bahrun, atas kesempatan yang diberikannya. Perkenalkan, saya Aloysius Prima Mangiri. Saya basic teknik sipil, freelance, asal kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Om, izinkan untuk saya sharing screen. Oke, silakan. Waktunya 5 menit Om ya, dipercepat. Ya, siap Om. Ya, makasih. Sudah muncul Om? Ya, full screen terus lanjut. Oh ya, siap. Ini bahan presentasi saya. Khusus untuk lokasinya berada di Fakultas Teknik dan Hukum Universitas Halu Oleo. Adapun pengalaman selama proses pembelajaran saya untuk kelas basic sendiri melakukan resize foto. Biasanya kemarin-kemarin saya tidak lakukan resize foto karena belum pernah dapat tutorial atau YouTube yang melakukan resize foto. Makanya biasanya butuh semalaman terkadang untuk memproses Agisoft-nya. Kemudian pengalaman baru kedua itu melakukan pengolahan data DTM menggunakan Geomatika. Kemudian yang ketiga itu animasi pada Agisoft. Saya juga baru tahu kalau bisa ditampilkan animasi, khususnya menggunakan software Agisoft. Kemudian yang keempat itu CAD khusus pada peta drone. Itu saya juga
kurang paham sebelumnya apa-apa saja yang biasanya dimasukkan pada etiket untuk Advance 1 ada hal tahu. Pertama, klasifikasi tentang tutupan lahan, bagaimana pengecekan errornya, kemudian cara memperbaikinya. Kemudian yang kedua itu membuat peta lereng. Yang ketiga, editing file SHP. Kemudian pada tahap selanjutnya, Advance 2, yang pertama pengalamannya itu membuat peta terbangun dan tidak terbangun. Yang kedua itu membuat peta keterlanjuran. Yang ketiga membuat peta kesesuaian wilayah. Adapun proses selama pembelajaran tentunya ada hambatan. Yang pertama itu untuk kelas basic penggunaan FS Resizer dan Geomatika itu masih belum pernah. Jadi perlu baca modul, kemudian mengikuti tutorial yang ada di YouTube, yang dibagikan di kelas. Kemudian masih belum terbiasa dengan tools ArcGIS, jadi kadang masih agak bingung dalam proses editingnya. Kemudian yang ketiga itu spesifikasi PC yang masih belum memadai. Kadang kalau kita klik properties itu agak delay. Kemudian pada masuk Advance 1 itu ada pun hambatan. Yang pertama itu dalam proses pembuatan skala kelas lereng. Kemarin itu saya bagikan klasifikasinya 5, tapi pas klik OK, dia langsung keluar 9. Itu perlu saya lakukan editing berulang-ulang, kemudian baca modul juga, hingga skalanya dia sesuai menjadi 5 skala. Kemudian pada Advance 2, terbatas pengetahuan tentang tata ruang, jadi perlu diskusi sama teman-teman, kemudian membaca bermacam-macam modul-modul dan aturan. Kemudian masuk pada peta-peta, pada peta basic 1, peta foto udara. Di sini peta ini secara umum dengan skala 1:1000, dia menampilkan 8 titik batas, di mana keliling sepanjang tapal batasnya itu 869,84 meter. Kemudian peta ini juga menampilkan 4 jenis bangunan. Yang pertama bangunan sekolah itu, kemudian ruang belajar, asrama, dan lapangan. Kemudian pada peta kedua, peta kontur. Di sini peta konturnya ini dengan jarak antar garis 1 meter interval. Kemudian pada peta ini untuk elevasi terendah berada di kisaran 3 meter, kemudian titik elevasi tertinggi arah utara itu kisaran 8 meter. Kemudian masuk ke Advance pertama, peta yang kami kelola itu untuk 51S saya ambil pada Fakultas Teknik dan Hukum area sekitar Universitas Haluoleo. Di sini menggunakan tapal batas sebanyak 6 titik dengan luas keliling tapal batas itu 1.225 meter. Adapun terdapat 10 jenis area bangunan, mulai dari bangunan Fakultas Teknik hingga halaman masjid yang lengkap dengan titik koordinat dan luas dengan satuan hektar. Kemudian beralih ke peta kedua, terdapat peta kontur. Secara umum garis kontur ini intervalnya 1 meter dengan titik elevasi terendah 28 meter dan titik tertinggi 36 meter. Kemudian lanjut ke peta tutupan lahan, peta ketiga. Jadi tutupan lahannya di sini terdiri dari 8 jenis tutupan lahan. Yang pertama bangunan, jalan, kebun, lahan parkir, lahan terbuka, padang rumput, pekarangan, dan pepohonan. Secara umum, persentase yang paling besar untuk tutupan lahan sendiri terdiri dari pepohonan sekitar 41%.
5,74%. Kemudian lanjut pada peta keempat, peta kelas lereng. Peta kelas lereng terbagi 5 skala, mulai dari kelas datar hingga sangat curam. Secara umum 86,6% klasifikasi kelas lereng di sini termasuk wilayah datar. Kemudian masuk pada advance 2, peta kawasan terbangun. Untuk peta kawasan terbangunnya di sini dapat dilihat pada peta yang terbangun itu sekitar 2,08 hektar dengan persentase 22,34%, sedangkan tidak terbangun luasnya 7,22 hektar dengan persentase 77,66%. Untuk peta advance kedua, indikatif keterlanjuran ruang, di sini secara umum keterlanjuran ruang itu 99,77% sudah sesuai, namun memang ada beberapa bangunan yang sifatnya masih menurut saya belum sesuai dengan master plan karena terdapat beberapa kantin, karena memang kantin permanen di Fakultas Teknik belum ada, jadi dibangun kantin sementara sambil menunggu dibangunnya kantin permanen di area fakultas. Kemudian indikatif kesesuaian ruang, ada 4 jenis. Yang pertama area yang dipertahankan, kemudian area sesuai dengan arahan master plan, kemudian area penghijauan, utamanya area sekitar Fakultas Teknik itu, ada memang area-area yang masih belum sangat dimanfaatkan fungsi ruangnya. Kemudian area pembangunan kembali yang kantin ketiga tadi. Kemudian untuk penutup sendiri, pesan terima kasih atas waktu dan kesediaannya, khususnya kepada guru-guru yang telah memberikan waktu. Saya terima kasih sekali. Banyak ilmu yang saya dapatkan dari pelajaran ini. Kemudian untuk kesannya, manajemen waktu, keikhlasan, dan kemandirian betul-betul memang harus selama kita ikut ini, utamanya manajemen waktu antara memisahkan dengan pekerjaan, dengan kegiatan kursus ini betul-betul harus kita siapkan betul. Kemudian harapan saya semakin berkembangnya kegiatan ini, tetap dijaga kebersamaan, semoga semakin solid. Kemudian untuk yang terakhir, kesanggupan saya berkomitmen dan menyebarkan dan mengamalkan ilmu yang diperoleh secara ikhlas seperti guru-guru yang ajarkan kepada kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke Om Bahrun. Ya, terima kasih Om. Kebetulan kita ada kelas lanjutannya dari presentasi angkatan 3. Silakan hadir di kelas berikutnya, sharing session. Dan untuk kawan-kawan yang sudah presentasi, saya minta perhatikan, tolong siapkan 1 lembar dari yang sudah dipresentasikan, yang dianggap adalah paling utama bisa mewakili presentasi yang sudah disampaikan tadi. Hanya 1 lembar. Nanti saya akan berikan waktu 1 menit untuk menjelaskannya kenapa halaman tersebut yang dianggap mewakili apa saja, bisa halaman depan, halaman tengah, atau halaman belakang yang dianggap merepresentasikan apa yang ingin disampaikan oleh kawan-kawan. Nanti malam saya tunggu di presentasi malam ya, kita akan diskusikan itu. Baik, terima kasih yang sudah hadir, baik presenter maupun para kawan-kawan yang sudah menghadiri dan menyimak presentasi siang ini. Kita pindah ke kelas sebelah ya. Terima kasih Om Zul, kita ke sebelah Om, saya matikan. Oke kawan-kawan, terima kasih ya. Ya, semangat ya malam ya. Usahakan lebih banyak lagi. Terima kasih juga.